Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesehatan bisa mengikuti pengajian mingguan Jamaah Niagro yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Fadil Rahman LCMA dengan tema hati yang tetap ikhlas dan ridho. 29 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan Sabtu 7 Agustus 2021. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai sesi pertama kita. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Fadil Rahman LCMA. Pada Ustadz. Baik, terima kasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan tertinggi dari NRA Group alhamdulillah hadir bersama kita pada saat ini Ibu Haja Irmawati Asrul, semoga sehat selalu Bu, bersama dengan keluarga. Yang saya muliakan Bapak Haji Andi Bahtiar Gani, semoga sehat selalu Bapak bersama keluarga. Amin. Demikian pula dengan Ibu Ningsi nih, Bu, sehat selalu ya Bu ya. Bu Kokom, Ibu Lutfia, Bu Yuyun, dan Bapak Ibu peserta Zoom dan Zoomiat pengajian NRA Group pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita hadirkan di dalam hati sanubari kita masing-masing sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bukti penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hamba ciptaan, makhluk ciptaan ini hendaknya untuk senantiasa merasakan kedekatan rohani kepada pencipta alam semesta. Karena itulah modal sebesar-besar modal kehidupan kita di muka bumi ini, sehingga senantiasa insya Allah akan kuat, akan fighter gitu ya, fighter menghadapi berbagai persoalan, problematika, rintangan-rintangan kehidupan, apalagi di masa yang sulit seperti ini. Ya, tiada lain adalah kedekatan rohani kita, menyandarkan, ya, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk memberi judul pada tema pengajian pada malam hari ini terkait dengan ikhlas dan ridho. Mengapa? Oleh sebab musuh kita bersama pada saat ini adalah menjaga kestabilan kesehatan kita, ya. Musuh kita bersama saat ini pandemi COVID yang kemudian ini mengubah segala sesuatu yang ada pada saat ini, ya, terkait tentu dengan perhatian-perhatian keduniawian kita, ya. Mau tidak mau kita harus berubah dalam bentuk cara dan pola memandang kehidupan ini, gitu ya, terkait dengan maslahat, terkait dengan manfaat, pemenuhan kebutuhan dan seterusnya,
ya. Kita merasakan bahwa efek yang ditimbulkan oleh pandemi ini begitu besar, yang membuat kadang kita tidak nyaman, membuat kita sedih, membuat kita galau, gusar, dan seterusnya. Apalagi misalnya ketika membaca, membuka HP gitu ya, membuka WhatsApp, maka kemudian yang nampak terbaca setiap saat itu adalah berita tentang kematian, berita tentang sakit, yang mungkin dalam banyak grup yang kita miliki itu hampir kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu senantiasa terbaca. Yang ini secara psikologis, efek psikologis ini akan berdampak juga kepada setiap diri kita, gitu ya. Iya, perasaan galau, perasaan gusar itu tidak bisa diabaikan. Tetapi kita yakin bahwa pada akhirnya kesemua ini terjadi bagi kita orang yang beriman, ini adalah takdir. Ya, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana respon kita selaku orang yang beriman, orang yang bertawakal ini menerima itu semua. Ya. Paling tidak segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dalam bentuk sesuatu yang tidak nyaman itu biasa diistilahkan dengan musibah ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyris sabirin allazina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya kira ini tuntunan dari agama kita untuk menuntun hati kita senantiasa dekat kepada pencipta alam semesta. Bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ini intinya adalah cobaan. Intinya adalah ujian. Ya. Kalau dalam bahasa berita itu kan, atau bahasa penyampaian biasanya ketika musibah terjadi, maka bisa jadi ini adalah musibah yang sifatnya azabkah, hukumankah, ataukah ia bisa jadi teguran, atau ia bisa jadi cobaan itu sendiri. Nah, menurut hemat saya bahwa bagi kita orang yang beriman, apa yang terjadi di sekitar kita ini, manakala keimanan tetap eksis di dalam hati kita masing-masing, tetap keimanan dan ketakwaan kita terjaga, maka tidak akan ada yang disebut dengan hukuman, azab, atau teguran. Kesemua itu adalah ujian, dan musibah itu adalah ujian. Ya. Kapan ia disebut dengan hukuman, azab? Kapan ia disebut dengan teguran? Ini akan berpulang kepada masing-masing pendengarnya, masing-masing orang yang merasakannya. Itu akan kembali kepada suasana kebatinan dirinya, suasana hati kedekatan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ia mengingkari keberadaan Allah di dalam kehidupan ini, nah bisa jadi bahwa apa yang terjadi tersebut adalah azab. Itu adalah hukuman. Ya. Nah, kita lihat misalnya dalam kehidupan ini pembicaraan tentang penzaliman di dalam kehidupan ini seringkali muncul ya dalam bahasa media sosial kita. Orang yang dizalimi, orang yang menzalimi, lalu kemudian muncul kalimat, kalaulah misalnya pengadilan dunia ini tidak memberikan keadilan, maka tunggu pengadilan akhirat yang akan memberikan keadilan secara sempurna. Nah, kita lihat orang yang merasa dizalimi, lalu kemudian tidak mendapatkan keadilannya di dunia ini, lalu kemudian ia menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta pertolongan dan perlindungan. Nah, kita lihat di media sosial banyak orang yang dikenal misalnya menzalimi gitu ya. Lalu kemudian kehidupan akhirnya itu tidak baik-baik saja kok. Misalnya siapa itu? Orang yang menghina Habib Rizik ya. Budi Jarot gitu ya. Sampai-sampai kuburannya ambruk gitu ya. Nah, itu bisa jadi indikasi-indikasi adalah ketidakbaikannya ketika ia masuk ke alam barzah, ke alam kubur, ya.
Jadi itu adalah musibah. Bagi orang yang lalai dari Allah, maka itu bisa jadi teguran. Tapi bagi kita orang yang senantiasa insya Allah beriman, maka ini adalah ujian. Ini adalah cobaan. Manakala itu ujian, manakala ini cobaan, maka tiada lain adalah dua modal besar yang Allah karuniakan di dalam diri orang beriman adalah bersabar dan bersyukur. Ya, pada akhirnya sabar itu adalah syukur itu sendiri. Ya, jadi ajaban li amrin mu'min iza in asabatku darra sabara fakana zalika khair. In asabatku sarra syakara fakana zalika khair. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya negatif dalam pandangan manusia ketika ditimpakan kepadanya, orang yang beriman akan meresponnya dengan bersabar. Itu modal, ya, yang hendaknya kita taruh di sebelah kiri atau kanan begitu. Dan ketika kita dikaruniakan dengan sesuatu nikmat yang membuat hati kita bahagia, hati kita merasa plong, ya, menghadapi kehidupan ini, kesenangan, maka kita meresponnya dengan bersyukur, bukan dengan ria, bukan dengan sombong. Orang yang bersabar ketika musibah negatif datang kepadanya, maka pada saat yang bersamaan itu adalah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam bahasa saya, dalam bahasa saya, baik syukur maupun sabar, syukur ketika nikmat, bersabar ketika dalam pandangan kita ini kurang-kurang baik begitu, ini adalah pemaknaan terhadap nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai keridhaan di dalam kehidupan orang yang beriman. Ya, ikhlas dan ridho ini memang susah, tetapi ya kita sebagai orang yang beriman, ketika merasa tidak ada beban, ya, ketika diberikan nikmat yang banyak, kita tidak akan ria, kita tidak akan sombong, tetapi yang responnya adalah syukur. Ketika ditimpakan musibah, kita tidak akan galau, gusar, tetapi yang ada adalah bersabar. Saya kira ini adalah nilai-nilai wujud dari keikhlasan dan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi. Belajar dari pelajaran ketika berhaji misalnya, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditimpakan kepadanya ujian yang sungguh maha besar, turun perintah untuk menyembelih anaknya, semata wayangnya sendiri yang ketika baru menunjukkan usia, baru mulai remaja, begitu senangnya orang tuanya, menjadi tumpahan harapan dan dambaan untuk kehidupan hari esoknya. Ketika kemudian turun perintah untuk menyembelihnya, ini benar-benar adalah ujian yang sungguh sangat besar. Nah, kita melihat bahwa Nabi Ibrahim juga tidak lantas memberikan informasi bahwa saya mendapatkan perintah untuk menyembelih, tetapi ungkapan yang sangat bijak dari seorang ayah ketika bertanya, fanzur maza tara, ya, anni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Saya bermimpi, wahai anandaku, coba bagaimana pendapatmu terhadap mimpi ini? Respon dari seorang anak juga mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan wahai ayahandaku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menemuiku di dalam orang-orang yang senantiasa bersabar. Ya, saya kira ini adalah nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ketulusan. Sungguh kalau ikhlas dan ridho terhadap apa yang ada di sekitar kita, respon kita terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu tidak ada, maka saya kira mustahil Ibrahim akan berani, akan melaksanakan perintah itu. Sebab itu adalah sungguh maha luar biasa cobaannya. Jadi nikmat Allah. Coba ini Bapak Ibu, ketika kita ikhlas ridho terhadap segala sesuatu yang terjadi, yang muncul kemudian apa? Itu adalah hikmah.
ya kita seringkali memegang sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu itu membawa hikmah, ya kan ya? Ada hikmah di setiap segala sesuatu yang terjadi. Nah, hikmah positif itu akan kita bisa dapatkan manakala keikhlasan dan keridhaan itu muncul terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Pekerjaan hilang, ladang income pendapatan berkurang misalnya, ya, usaha berkurang, ada kematian, ada penyakit, keluarga dekat misalnya kena cobaan sakit dan seterusnya, apapun cobaan yang ada di dalam hidup ini, maka nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ketulusan dan keridhaan itu akan mengubah segalanya menjadi sesuatu yang lebih baik. Hikmahnya apa? Ketika kita merespon dengan sabar, dengan ridho dan ikhlas, insya Allah pada akhirnya positivisasi yang akan muncul. Coba kita lihat ridhonya Nabi Ibrahim, maka kemudian Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas atau domba. Kita lihat misalnya Nabi Yakub alaihissalam ketika ditinggal pergi oleh anaknya yang sangat disayangnya, yaitu Yusuf, yang kemudian menjadi nabi. Kita lihat begitu kehilangan besar pada diri Nabi Yakub atas anaknya Nabi Yusuf, sehingga selama kehilangan anaknya itu Nabi Yakub tidak pernah berhenti menangis. Sampai-sampai kemudian matanya buta, kehidupannya sangat lusuh, ya, kehidupannya jadi tidak sebahagia yang sebelumnya. Ketika di waktu tertentu setelah usia dewasa Nabi Yusuf, lalu kemudian terbaca dalam riwayat, datanglah malaikat menyampaikan sebuah pertanyaan, ungkapan yang sangat menyadarkan pada diri Nabi Yakub alaihissalam, bahwa Yakub, apakah engkau ingin keluar dari kesusahanmu selama ini, kesedihan yang begitu besar menderamu saat ini? Apa katanya? Ya, saya mau. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Yakub? Coba ikhlas, ridho terhadap apa yang engkau alami saat ini. Ikhlaskan kepergian, ikhlaskan ketidakadaan Nabi Yusuf di depan matamu saat ini. Apa yang engkau rasakan saat ini, coba belajar ikhlas dan ridho. Dari situ kemudian Nabi Yakub sangat tersadar selama ini ia ternyata tidak ridho dan tidak sadar bahwa ia sangat kehilangan dengan anaknya yang hilang itu. Yang terjadi kemudian tidak lama adalah dipertemukan ia dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi segala sesuatu dalam banyak riwayat, dalam banyak kisah, ya. Dan kita pun juga bisa jadi mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Banyak situasi di mana ketika cobaan itu datang kepada kita dan kita meresponnya dengan bersabar, mencoba ikhlas, maka insya Allah pada akhirnya positivisasi, kebahagiaan, kesenangan yang akan datang kepada diri kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu doa ya di tengah pandemi seperti ini yang menafikan bagi kita orang yang beriman bahwa itu adalah sebuah musibah, ya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 33 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup jelas memberi menyatakan ya dalam sebuah ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini memberi pesan kepada kita, tidaklah Allah akan menurunkan ya azab selama engkau berada di tengah-tengah umatmu. Jadi ungkapan Allah kepada baginda Nabi ini, bahwa tidak akan mungkin kepada umatnya baginda Nabi akan diturunkan azab sementara Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Ini artinya bahwa ketika Nabi hidup tidak akan ada yang disebut dengan azab.
Adapun rintangan, kendala kehidupan yang dihadapi oleh Nabi, ini pada akhirnya menunjukkan bahwa itu adalah ujian, bukan azab. Demikian pula ayat yang berikutnya, dan tidak pula Allah akan mengazab ya umatmu ketika mereka senantiasa beristighfar. Nah, ini Bapak Ibu, kata kuncinya, bahwa tidaklah apa yang terjadi di sekitar kita ini manakala kalimat-kalimat istighfar senantiasa terlontar, terucap dari lisan dan mulut kita. Ya, karena orang yang beristighfar, orang yang senantiasa rutin istiqomah di dalam istighfarnya, ini menunjukkan bahwa ia dekat rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan azab yang ia respon dengan istighfar. Kita lihat bahwa ketika dilabelkan kepada baginda Nabi itu menggunakan, ini dalam bahasa Arab ya Bapak Ibu, menggunakan kalimat fi'il, kalimat kata kerja. Dalam bahasa Arab atau dalam kalimat bahasa kita, kata kerja itu kan terkait dengan waktu. Ya. Jadi kalimat liyu'azzibahum, tidaklah Allah akan menurunkan azab. Artinya bahwa kalimat kata kerja yang digunakan kepada baginda Nabi yang menafikan adanya azab di masa Nabi, itu menggunakan kata kerja terkait dengan waktu. Jadi waktunya tertentu. Tetapi ketika ia dilabelkan kepada umatnya baginda Nabi, itu bukan lagi kalimat kata kerja, tetapi isim fa'il dalam bahasa Arab. Isim fa'il ini menunjukkan kepada orang, kepada subjeknya, individunya atau masyarakatnya, ya, sebagai pengganti daripada kalimat sebuah tempaan atau timpaan azab itu. Jadi tidak akan turun azab kepada umat yang baginda Nabi. Bukan kalimat kata kerja, tetapi isim fa'il dalam hal ini yang tidak mengenal, intinya tidak ada waktu di sana. Kapan saja. Jadi apa yang diturunkan kepada kita itu bukan azab, tetapi itu lagi-lagi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam memandang kehidupan ini ada atas, ada bawah, ada yang setara dengan kita, ya. Kalimat-kalimat bijak menyebutkan bahwa ketika melihat ke atas, maka itu tandanya kita senantiasa mengharap. Artinya bahwa menengadahkan tangan, menghadapkan wajah kita ke langit, itu adalah mengharapkan, ya, karunia, mengharapkan rezeki, mengharapkan pengampunan, mengharapkan keselamatan, kebahagiaan dari pencipta alam semesta. Ketika wajah dan mata kita menghadap ke bawah, itu artinya kita diminta untuk senantiasa bersyukur, ya. Lalu kemudian ketika wajah pandangan mata kita sejajar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu harapannya adalah kita bisa berbagi. Ini akan mendatangkan kebahagiaan sebagai bentuk dan wujud dari rasa ikhlas dan ridho di dalam menghadapi kehidupan ini. Saya teringat dengan satu hadis baginda Nabi SAW. Ini terkait dengan hubungan anak dan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, bahwa kalau mau mendapatkan ridhonya Allah, coba minta ridhonya orang tua. Nah, ini buat kita yang masih ada orang tua, senantiasalah untuk datang sungkeman, untuk datang mengunjungi orang tua kita. Artinya buat kita yang masih memiliki orang tua, surganya kita masih ada di sekitar kita. Ya. Oleh sebab itu maka simbolistik ketika baginda Nabi menyebut surga itu ada di telapak kaki ibu, ini sebagai bentuk adab kita, sebagai bentuk ketaatan seorang anak yang tiada henti, seharusnya selalu hadir di dalam dirinya kepada kedua orang tuanya. Dan ketika ketaatan kepada orang tua itu hadir, maka pada saat itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang dengan sendirinya. Tentu dengan kunci keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala
manakala perhatian kita kepada orang tua ini senantiasa menyakiti dirinya, orang tua senantiasa tidak nyaman dengan keberadaan kita, maka ini adalah tanda bahwa murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Orang tua yang murka kepada anak ini akan melambangkan, mensimbolkan bahwa sesungguhnya Allah pun juga murka kepada diri kita, ya. Kaitannya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di masa pandemi seperti ini, untuk senantiasa kita menghadirkan rasa empati, simpati kepada sesama, ya. Saya teringat dengan ungkapan dari Imam Sya'rawi. Ini guru saya dulu waktu berada di Mesir, beliau masih hidup. Saya sempat ketemu 2 tahun, beberapa kali datang ke tempat pengajiannya. Dalam satu ungkapannya mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. La tahsudu ahadan bi ni'matin a'taha Allahu lahu fa anta la ta'lam maza akhadha Allahu min. Wa la tahzan iza akhadha Allahu minka syai'an fa anta la ta'lam maza sayu'tika Allahu badalan anhu. Daiman kul alhamdulillah. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, jangan pernah untuk hasud. Hasud itu syirik ya Bapak Ibu ya. Iri hati, dengki, gitu ya. Kita jangan pernah, kata ya, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan pernah menghadirkan di dalam diri rasa dengki, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena kita tidak tahu, karena engkau tidak mengetahui apa yang Allah ambil darinya. Nah, ini kan biasanya ya Bapak Ibu ya, iri hati terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Jadi rumput tetangga senantiasa lebih hijau daripada rumput sendiri, gitu ya. Kadang kita terlalu fokus kepada nikmat orang lain, lupa bahwa kita pun juga sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Khususnya kalau kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, saya kira kesehatan ini menjadi nikmat yang sangat besar pada saat ini. Dan jangan bersedih ketika Allah mengambil sesuatu dari diri kita, karena kita tidak tahu apa yang Allah akan gantikan, apa yang Allah akan berikan kepada kita sebagai pengganti apa yang Ia telah ambil dari diri kita. Oleh sebab itu, senantiasalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya. Jadi kalimat alhamdulillah ini selain kalimat istighfar tadi Bapak Ibu, ini akan mengundang, memotivasi diri kita untuk senantiasa menghadirkan rasa ridho dan ikhlas. Yang itu tentu diawali dengan nilai-nilai kesabaran dan nilai-nilai kesyukuran di dalam diri kita masing-masing. Saya kira demikian Bapak Ibu penyampaian singkat ini, setengah jaman ya, Mas Reza ya. Ya, Ustaz. Kalau misalnya ada tanya jawab, ada dialog, silakan Bapak Ibu. Silakan Mas Reza. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita telah dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fudail dengan tema hati yang tetap ikhlas dan ridho. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, sesi kedua. Pada Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Ini bisa dijelaskan nggak Pak Ustadz, misalnya akibat beramal ibadah itu tanpa disertai dengan rasa hati yang ikhlas nih Pak Ustadz? Baik, saya kira ini pertanyaannya cukup bagus Mas Reza ini. Saya ingin menjawabnya dengan melihat tingkatan orang yang beribadah, ya. Orang yang beribadah itu 3 tingkatan Bapak Ibu. Kita di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini
Ada ibadah khusus, yaitu ibadah mahdhah, ibadah yang diperintahkan. Ada ibadah-ibadah umum yang bersifat sosial, yang manakala kita sadari bahwa ini adalah sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah, bekerja, mencari nafkah, bersosialisasi dengan tetangga, dengan keluarga, dan seterusnya. Manakala kita sadari ini adalah kebaikan-kebaikan sosial, maka ini adalah ibadah umum, ya. Bahwa ada orang yang beribadah itu karena karena pamrih, ya. Ada orang yang beribadah karena kewajiban, ya. Saya nanti pada akhirnya akan sampai kepada pertanyaan Mas Reza tadi, bahwa ada orang yang beribadah itu karena mengharapkan ia takut, ya. Atau begini, ada orang yang beribadah itu karena mengharapkan reward, mengharapkan hadiah, karena ada pamrih, karena ada gaji, dan seterusnya. Ini tidak ada salah. Kayak anak yang kita minta sholat pada masih kecil, atau belajar pada masih kecil, coba belajar, kalau engkau sukses, dapat ranking, Bapak Ibu kasih hadiah. Nah, semangat dia belajar, itu bagus, nggak ada masalah. Ibadah yang dilandasi oleh misalnya karena adanya surga, karena adanya pahala, ini bagus, nggak ada masalah. Tetapi ini semacam, ya, ibadahnya, maaf, para pedagang, gitu ya. Ya, para pedagang itu kan berusaha melakukan bisnisnya itu karena mengharapkan, wah, ini ada keuntungan nih, gitu ya. Ada keuntungan ini. Kalau kemudian dia berpikir sepenuhnya murni karena keuntungan, maka kalau tidak ada keuntungan, dia tidak akan melakukan kebaikan. Kebaikan-kebaikan dilakukannya karena mengharap adanya reward, ada hadiah. Orang yang beribadah karena mengharapkan surga, ya itu nggak ada salah sih. Tetapi ini menurut hemat saya masih usia muda, gitu ya, usia anak-anak, ya. Jadi orang beribadah karena mengharapkan surga, ya kan? Kalau tidak ada surga, ya dia tidak akan beribadah. Kalau tidak ada keuntungan, ia tidak akan melakukan apa-apa. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah orang yang beribadah itu karena takut ancaman, karena takut siksa, takut hukuman, ya. Ini ibadahnya laksana orang yang hamba sahaya, gitu ya. Hamba sahaya. Ia melakukan itu karena perintah. Ia melakukan itu karena kewajiban. Jadi anak yang sholat, yang merasakan kalau ia tidak sholat, ia akan disiksa, takut akan neraka. Nah ini ya laksana hamba sahaya tadi, gitu ya. Jadi ini akan terjebak kepada rutinitas, terjebak kepada yang penting kewajibannya gugur, ya. Pada akhirnya yang terjadi adalah ngasal, melakukan pekerjaan sesuatu yang penting selesai dah, tidak, yang penting standar targetnya tercapai, gitu ya. Yang ketiga, model ibadah yang ketiga ini adalah mereka yang beribadah dilandasi karena perasaan cintanya, cinta kepada sesuatu, ya. Jadi orang yang beribadah karena cinta, tidak mengharapkan surga, tidak takut karena neraka, maka inilah yang akan senantiasa hadir di dalam perasaan dirinya, perasaan syukur, ridho, ikhlas itu. Karena ia melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ia melakukan sesuatu itu karena kecintaannya kepada siapa ia menggantungkan harapannya pada saat itu. Bagi orang tua yang mencari nafkah buat anaknya, saya kira tidak mengharapkan timbal balik dari anaknya itu. Tetapi karena cintanya yang begitu besar kepada anaknya, itulah yang melandasi sehingga kemudian ia akan berkorban sebesar anaknya. Nah, di dalam bentuk ibadah pun juga demikian. Ketika misalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta kita kepadanya, maka kita tidak
beribadah karena mengharapkan surga misalnya. Kita tidak beribadah karena takut akan neraka. Sampai-sampai seorang sufia besar ya, ada nama Rabi'atul Adawiyah ya, dalam sejarah kemudian yang mencapai derajat waliullah ya, yang kemudian mendapatkan memperkenalkan keyakinan jiwanya, kedekatannya dirinya kepada Allah dengan istilah mahabbah, kalimat cinta ya. Jadi kalimat kedekatan rohani kepada Allah itu kan banyak ya Bapak Ibu. Ada istilah mahabbah, ada fana, ada wahdatul wujud, tapi intinya semuanya sama ya. Jadi Rabi'atul Adawiyah dalam satu ungkapannya mengatakan, ya Allah, ketika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, maka pada saat ini juga masukkan saya ke dalam nerakamu. Ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka saat ini juga masukkan saya ke dalam nerakamu. Tapi saya beribadah ini karena mengharapkan ridho darimu, saya karena cinta dan ridho terhadap apa yang engkau berikan kepada saya, maka saya senantiasa mendekatkan diri saya, jiwa saya, rohani saya di dalam semua aktivitas ibadah yang saya lakukan, baik khusus maupun umum, baik ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh maupun sifatnya ibadah-ibadah sosial. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam masa pandemi ini hendaknya kemudian kita senantiasa penuh dengan kesabaran ya. As-sabru murrun fi mazakatihi walakin awaqibuhu asyaddu minal halawah. Ini kalimat mahfuzat yang ada di pesantren itu, bahwa bersabar itu memang pahit, tetapi ketika kesabaran itu pada akhirnya akan digantikan Allah dengan kenikmatan. Kesabaran itu biasanya diiringi dengan tangis. Kesenangan itu biasanya diiringi dengan senyum bahagia. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Tetapi sebagai manusia, naluri kemanusiaan kita, sunnatullah, tidak ada orang yang akan senantiasa ketawa terus kok. Tidak akan ada orang yang selamanya menangis terus kok. Nah itulah seni hidup ini, penuh dengan bumbu. Kadang kita ketawa, kadang kita senang, kadang kita mendapatkan rezeki yang banyak, kadang juga kita kekurangan. Saya kira di sanalah seni kehidupan itu berada. Ya, kalau ada orang yang hidup maunya senang terus, wah ini jadi orang gila namanya nih, gitu ya. Orang gila itu kadang ketawa terus gitu ya, tanpa ada sebab. Ataukah misalnya tidak ada orang yang hidupnya menangis terus. Ya, jadi silih berganti kehidupan ini, dan di sanalah letak seni kehidupan itu untuk kemudian kita bisa merasakan kapan bahagia, kapan senang, yang intinya adalah kita bersyukur di dalam segala sesuatu, bersabar dan bersyukur di dalam segala sesuatu. Saya kira demikian Mas Reza ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Haidar Air Hidayatullah ya. Yang pertanyaannya itu hampir mirip, jika menjalankan ibadah sholat duha dengan berharap dapat rezeki, boleh atau tidak, seperti itu. Baik. Ya, saya kira demikian Pak. Tidak ada salahnya ketika kita beribadah karena mengharapkan rezeki. Ya, sholat duha itu kan mengharapkan rezeki ya. Allah memang senang untuk dimintai begitu. Ya, Allah senang untuk dimintai rezeki, kita beribadah kepadanya, meminta doa, meminta memenuhi kebutuhan kita. Allah senang kok itu ya. Kalau justru sebaliknya kita tidak pernah berdoa kepadanya, nah ini sombong ini ya. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ini adalah tingkatan ya, tidak salah. Tetapi puncak daripada ibadah itu ketika kita di dalam menjalani aktivitas ini, sholat duha, sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat-sholat lainnya, apalagi sholat wajib, sholat fardu,
Itu bukan lagi karena pamrih duniawi, bukan lagi karena motivasi materi keduniawian, tetapi kita menjalani segala sesuatu itu karena memang rasa rindu, rasa kangen, ya, yang ada di dalam hati kita untuk senantiasa menyandarkan diri kita kepadanya. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, maka insya Allah apa yang kita harapkan itu Allah akan mencukupi kok, ya. Allah akan mencukupi segala macam kebutuhan kita. Sampai kepada kebutuhan yang tidak disangka-sangka sekalipun Allah akan berikan manakala motivasi ibadah itu karena merasakan kedekatan, merasakan bahwa kita butuh dengan Allah. Bukan karena butuh dengan materi keduniawian sehingga kemudian kita beribadah. Saya kira demikian Ustaz Reza. Ya. Jadi pertanyaan Bapak tadi ini tidak salah, tetapi hendaknya ditingkatkan gitu ya Pak ya. Pak Haidar, aktivitas ibadah duha itu kalau misalnya motivasinya mengharapkan rezeki, mengharapkan apa begitu, itu nggak salah berdoa ya. Tetapi setelah itu kemudian hendaknya meningkat lagi bahwa kita beribadah ini karena merasakan kita butuh, ya, rohani kita merasakan kebahagiaan, kesenangan ketika kita mensujudkan, merukukkan, menghubungkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Ustaz Reza. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ina, bagaimana membedakan ujian dan azab? Yang mana nih pertanyaannya? Ada ya di paling atas Pak Ustaz. Bagaimana membedakan ujian dan azab nih Pak Ustaz? Oh iya. Iya. Bagaimana membedakan ujian dengan azab? Jadi Bapak Ibu, azab itu, saya mengulangi tadi, azab itu ditimpakan kepada mereka yang tidak beriman. Itu azab namanya Bapak Ibu. Ya. Azab itu ditimpakan kepada mereka yang, misalnya nih, di tengah sebuah komunitas masyarakat, pemukiman, terjadi kebakaran. Di sana ada orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat mungkar, ada pelaku kafir begitu ya. Ada orang yang beriman tetapi kemudian lalai, banyak lalainya, ya. Lalu di pemukiman itu juga ada orang yang beriman, ada orang yang sangat dekat, senantiasa ibadahnya rajin, ibadah sosialnya rutin dan seterusnya. Nah, ketika terjadi kebakaran di tengah komunitas itu, maka kapan ia disebut azab, kapan ia disebut teguran, kapan ia disebut ujian, itu akan berpulang kepada masing-masing ansih orangnya. Kalau ia ditimpakan kepada orang kafir, Bapak Ibu, itu adalah azab. Ya, itu adalah hukuman atas perilaku kafir, perilaku kezaliman, perilaku maksiat, kemungkarannya selama berada di muka bumi ini. Nah, kapan ia disebut teguran? Manakala ia beriman, tetapi banyak lalainya, ya, seringkali lalai dari melaksanakan perintah. Dan kapan ia disebut ujian? Ini adalah ditimpakan kepada mereka yang beriman. Jadi yang namanya pandemi ini Bapak Ibu saat ini kan juga bahwa yang kafir, yang perilaku maksiat kan juga mati kan? Orang yang lalai juga mati. Tapi apakah kemudian bahwa pandemi COVID ini tidak menyentuh orang-orang yang beriman? Ternyata Bapak Ibu bahwa kiai, ya, ulama itu dalam hitungan MUI saat ini sudah ada sekitar 900-an yang meninggal. Ya. Nah, ini pembahasannya yang lain bahwa banyaknya ulama yang dicabut, yang Allah wafatkan melalui COVID ini, saya kira ada pelajaran besar. Ada tanda-tanda yang Allah inginkan di dalam kehidupan ini. Dan ini menjadi pelajaran besar buat kita semua. Artinya bahwa peristiwa COVID ini menyentuh semua lapisan tanpa terkecuali, ya. Jadi perbedaan macam kapan azab, kapan teguran, kapan ia ujian, ini akan berpulang kepada masing-masing orang pendengarnya gitu.
Sekira demikian Mas Reza ya. Ya, baik. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari sosial media. Sosial media Facebook dengan akun Riana Sulardi Putri. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ikhlas dan ridho dalam setiap langkah dan perbuatan kita, Ustaz? Bagaimana ya tips-tips, step-step menghadirkan rasa syukur, rasa ridho di dalam hati kita, ya. Intinya tadi Bapak Ibu bahwa rasa kedekatan rohani itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ridho dan ikhlas itu manakala hati nurani, jiwa kita merasakan kedekatan kepada siapa kita saat itu. Bapak Ibu bekerja setiap hari, begitu ikhlas, begitu ridho untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Seorang suami begitu ikhlas dan ridho untuk kemudian dibelanjakan oleh istri pasangannya di rumah tangga. Kenapa demikian? Oleh sebab kedekatan rohaninya itulah yang membuat ia begitu ikhlas untuk memberikan apa yang telah ia upayakan kepada anak maupun pasangan di rumah tangganya. Iya kan? Tetapi kalau kita tidak mengenal, maka ini susah ini, sulit ini. Jadi saya kira bagaimana langkah, saya kira ibadahnya yang perlu untuk ditingkatkan Bapak Ibu, dalam arti peningkatan tidak hanya kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Secara kualitas ibadah yang perlu ditingkatkan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di dalam ibadah yang kita laksanakan, coba untuk menghadirkan bahwa hati kita senantiasa hadir di mana kita melakukan sesuatu. Di dalam ibadah sholatnya, di dalam ibadah sholat itu kan, apa itu? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Bahwa sungguh beriman, sungguh beruntung orang yang beriman. Kapan dikatakan beruntung Bapak Ibu? Ketika di dalam ibadah sholatnya itu khashi'un, khusyuk. Apa arti khusyuk? Itu adalah menghadirkan hati kita bahwa Allah hadir bersama dengan diri kita di dalam ibadah sholat. Kan ada orang yang sholat ya, Mas Reza ya, pikirannya kemana-mana, pikirannya ke sandal kah, ke pekerjaan kah, ke utang kah. Nah ini kan tanda-tanda tidak khusyuk namanya ini. Tetapi kalau misalnya di dalam ibadah itu kita khusyuk, nah, sama Bapak Ibu, ketika kita beribadah sosial, berhubungan, berinteraksi dengan sesama, di tempat kerja kah, di masyarakat kita kah, ketika merasakan empati, simpati, nah itu kan perasaan bahwa kita dekat dengan mereka itu. Menghadirkan rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira ini akan lambat laun, sedikit demi sedikit akan memunculkan rasa ikhlas dan ridho terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan, ya. Belajar ini juga salah satu kuncinya juga Bapak Ibu, ini penting juga adalah melakukan sesuatu itu jangan pernah merasa memiliki sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, ini pandangan tasawuf ini. Jangan pernah merasakan sesuatu bahwa itu adalah milik kita. Segala sesuatu yang ada pada diri kita ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Ya, milik Allah. Bahkan sampai diri kita sendiri kan miliknya semata. Bahwa kemudian apa yang Allah berikan di dalam diri kita ini kan titipan. Ya. Titipan harta, titipan diri. Kalau saya mengangkat tangan ini tangan siapa? Ini tangan kita. Ini adalah tangan yang ada pada diri kita, adalah tangan yang Allah titipkan di dalam diri kita. Kalau pemahaman ini sampai ke sana, maka kita tidak akan pernah menggunakan tangan ini untuk dilakukan, untuk mengambil hak orang lain, menggunakan tangan untuk mencolek orang lain, gitu ya. Tidak menggunakan lidah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti orang lain, tidak menggunakan mata dan telinga untuk merusak tatanan kehidupan, dan seterusnya. Karena kita yakin bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita gunakan untuk dalam bingkai yang diridhoi olehnya. Jadi tidak harta ini titipan gitu ya. Harta psikologis memiliki itu, jangan menyimpan harta itu di dalam hati.
Tapi apa yang kita miliki simpan di ujung telunjuk. Ketika harta itu kita simpan di dalam hati, maka kita akan menjadi hamba terhadap harta benda itu. Kecantikan, jabatan, ya, apa-apa yang kita miliki, manakala kita menganggap bahwa itu adalah milik kita, dan kita sangat khawatir, takut manakala kecantikan hilang, manakala harta benda hilang, jabatan jatuh, dan seterusnya, maka pada saat itu kita menghamba terhadap harta benda itu. Pada saat itu kita pada posisi bahwa kita memiliki benda itu. Kita memiliki kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Tetapi manakala kita merasakan bahwa ini adalah titipan, maka kita tidak akan pernah menjadi hamba terhadap materi keduniawian. Jadi perasaan-perasaan itu yang intinya kita hadirkan di dalam diri. Saya kira demikian Mas Reza ya. Ya, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Mulyadi Martorjo. Mohon dijabarkan Pak Ustadz, ikhlas dan ridho perbedaannya dan konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih baik. Agak mirip dengan pertanyaan dari Ibu Riana tadi ya. Iya. Bahasa ikhlas itu ya hampir-hampir mirip sih ya, antara ikhlas dan ridho itu ya. Iya. Bahasa ikhlas dan ridho itu manakala hati kita tidak tersangkut ya, tidak susah, tidak terikat terhadap sesuatu, kecuali ia hanya terikat dengan pencipta alam semesta. Ya, ketika dalam bahasa sufi itu ikhlas ridho itu adalah manakala kita senang ketika mendapatkan uang merah misalnya 100.000, nah, bagi dalam jumlah yang banyak begitu kita senang. Ini sama ikhlas itu dalam bahasa sufi. Ikhlas itu ketika mendapatkan uang yang sama tingkatan ikhlasnya ketika kita kehilangan dengan uang yang pernah kita terima, gitu ya. Kita menerima jabatan, kita senang. Ketika kemudian misalnya suatu saat jabatan itu hilang dari diri kita, kita pun juga tidak merasa kehilangan. Kita pun juga merasa tidak jatuh dengan hilangnya seperti itu. Apa yang pernah kita terima itu. Ya memang ini susah ya. Ini susah nih. Ketika mendapatkan 1 juta senang. Ketika hilang 1 juta itu dari tangan kita, apakah kita juga akan senang? Susah ini. Tapi menurut bahasa keikhlasan yang puncak itu adalah manakala 1 juta kita senang, ketika ia hilang kita pun juga biasa-biasa saja. Tidak gusar, tidak galau gitu ya. Ya, saya kira biasanya bahasa ikhlas itu dikembalikan kepada individu, kepada perilakunya, kepada subjeknya, ya, subjek orangnya. Sementara bahasa ridho itu biasanya dikembalikan kepada timbal balik, ya. Misalnya apa sih ridho itu di dalam kehidupan ini? Ada 4 Bapak Ibu dalam agama ini yang diperintahkan kepada kita. Pertama, ridho kepada Allah. Tentu ridho kepada Allah ini menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ridho terhadap kenabian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah ridho antara suami dengan istri. Ya. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang paling banyak Nabi saksikan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Karena banyak-banyak perempuan yang tidak ridho kepada suaminya gitu ya. Meskipun ada juga suami yang tidak ridho kepada istrinya gitu ya. Jadi yang paling banyak disebutkan itu adalah perlu banyak-banyak ridho dari istri kepada suami yang diminta. Kenapa? Karena suami tanggung jawabnya lebih besar, ya. Kalau istrinya salah, maka suami akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak perilaku salah istrinya. Tetapi manakala suami salah, itu tidak ada pertanggungjawaban dari seorang istri
terhadap perilaku salah suaminya. Yang keempat Bapak Ibu, ridho itu adalah dalam bahasa ayat innamal bai'u antaradin. Jadi di dalam bermuamalah, ya, jual beli misalnya, pinjam meminjam misalnya, kerjasama, itu salah satu syaratnya adalah antaradin, ya, ridho sama ridho. Sehingga dari sini ridho itu biasanya melibatkan dua pihak. Kalau bahasa ikhlas tadi itu adalah menunjukkan kepada sisi satu pihak, ya, lebih penekanannya kepada satu pihak, ya, ketika ia berhubungan dengan pihak lain. Sementara ridho ini adalah penekanannya kepada dua belah pihak yang saling berhubungan. Jadi antara orang tua dengan anak misalnya, kita sama-sama ridho. Anak ridho kepada ayah ibunya, ayah ibu pun juga ridho terhadap keberadaan anaknya. Saya kira itu Bapak Ibu, ya, antara ikhlas dan Alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Mulyadi, Pak Martorejo. Baik, satu pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup pengajian kita, ada dari Ibu Yuyun bukan baru. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertanya Ustadz, adakah doa atau amalan agar diberikan rasa cukup? Ya. Doa kecukupan ya? Iya. Doa kecukupan ya? Iya. Apa ya, doa Allahumma ja'alna minat tawabin waja'alni minasyakirin. Kalimat-kalimat syukur ya di dalam doa, saya kira itu mengarah semua kepada kalimat cukup, ya, kalimat cukup. Atau gini, oh ya, saya teringat, nah ini Bapak Ibu, nah ini kan sudah pernah haji umrah semua ya Bapak Ibu ya, ada doa di tawaf keempat, ya, ketika kita berputar di putaran keempat, itu kan doanya terkait dengan Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima fis sudur Allahumma akhrijni ya Allah minaz zulumati ilan nur. Ya, apa lanjutannya? Allahumma inni nas'aluka, apa itu? Di akhir doa itu, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wakhluf alayya ala kulli ghaibatin minka bi khair. Sangat mendalam makna doa ini Bapak Ibu. Ya. Potongan terakhir dari doa tawaf ketika di putaran keempat. Allahumma qanni, coba bisa Bapak Ibu mengikuti saya. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wakhluf alayya ala kulli ghaibatin minka bi khair. Apa maknanya Bapak Ibu? Allahumma qanni'ni, ya Allah cukupkan saya. Qanaah ya Bapak Ibu, ya, qanaah kan, ya, ya Allah cukupkan saya. Tidak perlu kekayaan Bapak Ibu, tidak perlu kaya, tetapi yang paling perlu adalah cukup. Nah, itu kan, kita tidak butuh terlalu banyak, tetapi ketika kita membutuhkan sesuatu, hal itu ada. Nah, ini orang kaya dalam pandangan agama itu, ya. Ya Allah cukupkan saya. Qanni'ni bima razaqtani, rezeki yang engkau karuniakan kepadaku. Kan menarik itu bahkan Bapak Ibu. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita, sedikit atau banyak, semoga ia cukup. Itu kan berkah namanya. Apalah artinya harta yang banyak kalau kebutuhan kita seringkali tidak terpenuhi. Ya kan? Kan banyak Bu pembicaraan terkait dengan itu ya. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah pertanyaan Bapak tadi, saya kira sangat bagus.
adalah doa kecukupan, ya. Qannini bima razaqtani wa barik li fima ataitani. Berkahi apa yang engkau telah berikan kepadaku. Jadi ada cukup, ada keberkahan. Jadi setelah cukup, itu lanjut kepada agar apa yang Allah cukupkan di dalam pemberiannya kepada kita, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Wakhluf alayya ala kulli ghaibati minka bi khair, dan gantilah. Nah, ini Bapak Ibu menarik. Dan ketika suatu saat ada yang Allah ambil dari apa yang Allah titipkan itu, semoga Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya biaya-biaya perjalanan haji umrah ini Bapak Ibu. Ketika kita merasakan syukur, cukup, qanaah dan cukup, sekembalinya kita dari tanah suci Bapak Ibu, insya Allah Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Saya kira ini makna terhadap doa itu. Kemudian doa yang terakhir Bapak Ibu, doa terakhir yang seringkali kita baca ketika berdoa itu apa? Doa pamungkasnya baginda Nabi. Iya kan Bapak Ibu? Doa pamungkasnya baginda Nabi. Apa doanya ketika berada di rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Saya kira ini doa pamungkasnya baginda Nabi terkait dengan kebahagiaan, kesenangan, keselamatan, ya, kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak Ibu, guru saya pernah mengajarkan seperti ini. Ketika membaca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah ini, ya Allah, berikan kepadaku kenikmatan duniawi. Nah, maka pada saat itu Bapak Ibu, apa yang kita inginkan disebutkan di dalam hati. Misalnya keinginan anak sukses nih, belajar nih. Disebutkan Bapak Ibu agar di dalam kenikmatan kebahagiaan duniawi itu di dalamnya terdapat anak-anak yang sukses, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang tumbuh soleh dan soleha. Ataukah apa permintaan Bapak Ibu di dalam hidup ini? Coba itu diucapkan. Jadi kalau ini Bu dihadirkan di dalam hati, insya Allah ini akan mampu cepat mengetuk pintu langit. Kenapa? Karena ini doanya baginda Nabi nih. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, doa yang senantiasa dibaca oleh para mutawifin, ya, para orang-orang yang tawaf dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad itu. Doa yang senantiasa kita baca dari masa baginda Nabi sampai manusia sekarang. Kalau orang berdoa, doa penutupnya adalah Rabbana atina, kebahagiaan di dunia. Demikian pula insya Allah berlanjut untuk kebahagiaan di akhirat. Saya kira demikian Bapak Ibu atas respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semua pertanyaan sudah kita jawab ya Pak Ustadz. Dan alhamdulillah ketika sampai di penghujung waktu pengajian kita pada malam hari ini, semoga apa yang disampaikan menambah wawasan ilmu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir sebelum acara ini tutup, sama-sama kita baca doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Fadail. Apa Ustadz? Oke, baik. Mari Bapak Ibu kita sejenak berdoa ya. Semoga di akhir pengajian pada malam hari ini Allah melipat gandakan kebaikan dan keberkahannya kepada kita semua. Khususnya tentu adalah kepada Ibunda Haji Ipmawati Asrul beserta dengan Bapak Haji Andi dan segenap para pimpinan yang ada di NRA Group agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Khususnya insya Allah semoga pandemi COVID-19 ini bisa menjauh, bisa kembali stabil begitu ya, sehingga kemudian kita kembali kepada aktivitas di dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap umat Islam di tanah air ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wa'fu anna ya karim, ya maulana ya ma'bud, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli salatan kamilah
wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil quraba wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnal khawatim mustasqal gamawjihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam sujud kami bersyukur, di dalam rukuk kami bertasbih, di dalam naungan-Mu kami berlindung dan berdoa, di dalam napas hidup dan mati kami lillahi ta'ala. Semoga saat ini, pada detik ini, pintu ampunan kami harapkan, pintu keselamatan dan kesehatan kami senantiasa tunggu dan harapkan, pintu rezeki dibukakan lebar kepada kami, pintu kebahagiaan dan berkah dunia dan akhirat kami semoga senantiasa dikaruniakan menjadi milik kami semua yang hadir pada malam hari ini, kepada keluarga, kepada sanak handai tolan, karib kerabat, umat Islam yang saat ini masih hidup, yang saat ini masih menjalani aktivitasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan di hadapan mata kami bahwa yang baik itu adalah baik. Berikan kekuatan pada diri kami untuk senantiasa dekat yang kepada yang baik. Ya Allah, perlihatkan di hadapan mata kami bahwa yang buruk itu adalah buruk. Perlihatkan di hadapan mata kami bahwa yang tidak baik itu adalah baik. Untuk kemudian kami mampu untuk menjauhinya. Ya Allah, ubahlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mendekat rohani kami kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, luankanlah, longgarkanlah kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Allah, semoga kami senantiasa bersabar, senantiasa tabah, senantiasa hanya bersandar kepadamu di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Ya Allah, hadirkan rasa ikhlas, hadirkan rasa ridho terhadap kehidupan kami. Apapun yang Engkau berikan kepada kami, semoga kami senantiasa kuat, senantiasa tabah, senantiasa ikhlas terhadap apa yang kami dapatkan. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang bahagia, keluarga yang senantiasa sehat walafiat, handai tolan, karib kerabat, sahabat-sahabat kami senantiasa berada dalam kebahagiaan dan kesehatan yang prima, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fadail atas tausiahnya. Ya, terima kasih Mas Reza ya. Ya, sama-sama. Insya Allah besok juga kita masih ada pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Dimyati dengan tema manfaat zikrul maut. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu jemaah sekalian di waktu jam yang sama 19.45 sampai dengan pukul 9 malam. Terakhir sebelum pengajian kita tutup, mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fadel dan Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.